Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pengurus LPAU PDM Gresik, wabil khusus Bapak Kiswanto, pemateri pertama kita, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah, insya Allah kata saya kok pun akan tinggalkan lagi. Semangat lagi, ibu-ibu, baik, Bapak dan Ibu, kami tidak berlama-lama karena Bapak Kiswanto sudah hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan beliau tahun kemarin pembimbing langsung ya, jadi ikut mendampingi langsung bersama dengan jamaah. Jadi beliau sudah paham betul situasi dan kondisi di sana. Nanti akan memberikan materi kepada kita semua, dan beliau adalah bendahara PDM. Jadi nanti bapak-bapak kalau sangunya kurang bisa minta beliau. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan disampaikan banyak hal oleh beliau. 1 jam kurang dan lebihnya nanti akan disampaikan, dan nanti ada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Sabri. Beliau sekretaris PDM. Insya Allah nanti akan memberikan materi yang kedua. Dan kebetulan hari ini semestinya pemateri yang pertama adalah Ustadz Muhammad In'am, tapi beliaunya beralangan, jadi insya Allah akan digantikan oleh Bapak Kiswanto. Untuk itu, waktu dan selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Kiswanto, dan nanti di session akhir barangkali ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan. Pak Ustadz, namun sebelumnya Bapak dan Ibu, kita lafadzkan talbiyah bersama-sama biar semangat. Wahid isnain salasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kok lemes ya? Seneknya mau dibagikan gitu. Coba kita ulang semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Besok bacanya pelan-pelan biar gak keliru. Labbaik, keliru lama-lama jadi baik. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita ikuti bersama materi yang pertama di manasik kali ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Kiswanto. Teman-teman beliau kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul adzim. Ketua KBIH Mabur Pak Sutresno beserta jajaran pengurus, Bapak Ibu calon jamaah haji tahun 2025 tahun 6 ini ya, 6 ya, yang semoga panjenengan semua dan saya dirahmati oleh Allah, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan insya Allah nanti betul-betul dan sungguh-sungguh bisa bertamu ke rumahnya Allah dan mendapatkan hasil haji yang mabrur dan mabrurah. Salawat salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya tadi baca satu ayat di dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-13 tentang manusia diciptakan dari pasangan laki-laki dan perempuan, kemudian berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, diciptakan berbeda, bukan untuk berpisah, tetapi untuk saling mengenal, saling membantu, dan itulah filosofi haji yang sebenarnya. Pada saat di sana, kita nanti akan berbeda dengan banyak orang, berbeda cara berjalannya, berbeda cara senyumnya, berbeda macam-macam bentuk fisik dan emosinya. Dan disitulah kesempatan kita untuk saling mengenal, kemudian menjadikan mereka sebagai keluarga besar yang sama-sama beribadah. Teman-teman, selanjutnya, mohon maaf, saya ini dibel mendadak ini ya. Oke, jadi mestinya saya mengisi materi ini 2 minggu yang akan datang. Tapi saya hari ini dimajukan, mudah-mudahan tidak mengurangi makna, tetapi sesungguhnya ya saya harus senang. Saya senang sekali. Bagaimana saya tidak senang, saya ketemu dengan calon-calon tamunya Allah, sesuatu yang panjenengan mungkin impikan sekian lama, sebagaimana saya mengimpikan itu sekian lama, kemudian dipanggil tahun kemarin ya. Hal yang kadang-kadang tidak pernah kita bayangkan, kemudian itu terjadi. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, kesempatan itu akan sulit datang. Bahkan banyak teman yang uangnya banyak, sudah dapat panggilan, begitu hari kurang seminggu, kemudian sakit lalu ditunda keberangkatannya. Maka mulai hari ini, kuatkan niat, kuatkan tekad, berdoalah, semoga Allah memudahkan semuanya hingga selesai. Karena itu kunci sebenarnya. Ini sebagai pembukaan. Saya perkenalkan, saya Kiswanto, sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara. Saya ketua rombongan dari KBIH Mabrur, sebagian KBIH Nurul Jannah, sebagian KBIH Bagus Salam, dan sebagian KBIH Al Mustafa. Kenapa kok bisa banyak KBIH? Karena memang 2025 adalah pengalaman haji yang luar biasa, karena adanya 8 syarikat yang mengharuskan kita bergabung dengan banyak kelompok haji dan ditempatkan di hotel yang berbeda-beda. Tidak hanya hotel, tetapi juga kawasan yang berbeda. Ada 10 maktab kawasan, ada di Misfala, ada di Jarwal, ada di Rodo, ada di Sisa, dan jamaah mabrur tahun kemarin kami menempati 2 kawasan yang kalau naik taksi sekitar 15 real untuk bisa mengunjungi teman di hotel yang berbeda. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Syukurlah Bapak Ibu, dari hasil analisa yang tidak menguntungkan itu, tahun ini panjenengan hanya ditangani oleh 2 syarikat setelah sebelumnya 8, dan berbasis kloter, berbasis embarkasi,
Sehingga insya Allah pelayanan tahun ini akan jauh lebih baik. Tapi jangan senang dahulu. Kenapa? Setiap musim haji pasti akan selalu muncul masalah yang berbeda. Ya. 2024 masalah yang muncul adalah masalah transportasi. Ketika banyak orang yang tidak diangkut di Musdalifah, banyak yang pingsan sampai pukul 11 siang. Tahun 2023 itu masalah konsumsi. Tahun 2024 kemarin masalah syariah. 2025 itu. Mudah-mudahan panjenengan nanti akan lolos dari semua masalah. Tapi sesungguhnya setiap jamaah haji akan punya pengalaman masing-masing bergantung persepsi pikiran masing-masing. Ini saya ulangi ya. Setiap kita akan punya pengalaman yang berbeda. Jangankan panjenengan dengan jamaah yang lain, dengan istri masing-masing juga akan punya pengalaman yang berbeda. Bergantung cara pikir kita dan cara pandang kita menyikapi masalah. Ini nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang berikutnya tentang kiat sukses Al-Musnah. Saya bukan pembimbing ibadah haji. Saya juga bukan ketua kloter. Karena tahun kemarin hanya 45 jamaah dan otomatis menjadi bonek korban tidak ya. Wong ini penugasan mulia. Kebetulan ikut masuk kuota jamaah murni dan karena dianggap paling kecil yang bisa lari ke sana kemari dengan cepat itu saja Bapak Ibu, maka kemudian saya ditunjuk dan alhamdulillah dengan pasangan istri saya yang saya entah harus berterima kasih seperti apa, bisa merelakan tugas suaminya dan membantunya, maka semuanya alhamdulillah kalau disurvei dari 100% jamaah tidak satupun ada yang komplain. Itu yang saya syukuri sampai hari ini. Alhamdulillah. Baik, saya langsung ke materi. Karena 1 jam. Saya belum sempat bagi, tapi nanti saya akan bagi. Termasuk saya akan memberikan hadiah masing-masing kepada panjenengan di pertemuan yang akan datang. Saya sebut hadiah karena ini hasil desain saya yang ada nama saya di dalamnya, dan KPH tidak boleh memberi ini nanti khusus dari saya. Ya. Selama pelaksanaan ibadah haji, saya bikin kertas kecil yang bisa dipegang kemana-mana ketika kita tersesat dari rombongan. Ini kumpulan doa umroh yang saya desain mudah dibawa kemana-mana dan berbentuk seperti saya dulu ngepek ketika sekolah. Ya. Dimulai dari niat, kemudian diputar terus bacaan sampai dengan selesai tahallul. Ya. Dan yang ini adalah haji. Dimulai dari niat haji sampai selesai. Ketika tidak ada yang bimbing, ternyata 2 buku ini, 2 bentuk ini sangat bermanfaat sekali dan dirasakan oleh jamaah. Dan ini selalu saya berikan kepada siapapun teman saya yang berangkat umroh dan selalu berguna. Oke. Ini hak ciptanya Kiswanto, Pak. Ketika oleh dicetak oleh KPI ya, nanti hadiah saya pribadi untuk panjenengan semua. Yang akan saya cetakkan gitu ya. Tapi nanti karena tinggal sekitar 30 eksemplar saja. Saya harus cetak lagi. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya menerangkan masalah traveling. Saya percaya panjenengan semua adalah orang yang pernah traveling. Apalagi saya dengar info banyak jamaah yang sudah punya paspor. Artinya panjenengan sudah pernah ke luar negeri. Ya, yang namanya jalan-jalan ya wis muni kok, Pak. Ya. Ya. Hanya saja ini kan traveling yang berbeda. Yang penuh dengan kehati-hatian, yang penuh dengan semangat beribadah. Maka yang pertama yang harus disiapkan adalah bekal mental dan spiritual. Apa itu bekal mental? Yang pertama, luruskan niat. Luruskan niat itu artinya niatkan fokus ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain.
Dan jangan memburu gelar haji, suatu hal yang kadang-kadang tidak penting tapi kadang dipentingkan oleh beberapa orang. Gak diceluk kajian nasib bingung. Nggak usah. Maka di situ ya oleh Kiswanto, bukan oleh Haji Kiswanto. Ya. Kenapa? Karena fokus kita itu mendekatkan diri kepada Allah, bukan dikenal oleh orang lain. Karena mengejar luruskan niat itu, maka semakin lurus niat kita, Allah akan menolong kita dalam kondisi apapun. Baik, saya sedikit cerita ini, sambil cerita karena nek traveling ya wis muni ku nggowo apa kan wis paham aja dengan. 2 minggu sebelum keberangkatan di rumah tidak pegang apapun. Ya hanya uang recehan saja lah, Pak. Istri kemudian bertanya sama saya, "Iki sok budal tak?" Karena 6 bulan sebelumnya saya sudah umroh. Uangnya sudah habis. Lalu saya katakan, "Bismillah. Ayo nunggu nang omahe donga, maka insya Allah uang akan datang dengan sendirinya. Asalkan niatnya diluruskan." Ini saya buka ke teman-teman, ini guyonan tapi temenan, dan itu terjadi. Selama 10 hari sebelum berangkat, banyak tamu yang datang. Wis aku terang-terangan ya. Kalau datang itu kadang nggawa gula, kadang nggawa duit. Jadi kan nanti insya Allah akan mengalami hal yang sama. Apalagi orang daerah Gresik. Pangapunten, jangan budal bengi Pak, amplopnya tak buka istri situ Pak. Ya. Kenapa harus saya buka? Karena cicilanku belum tak bayar Pak. Karena di rumah ada cicilan rumah, SPP anak yang belum terbayar, macam-macam lah. Setelah saya buka malam itu, nuwun sewu Pak Tris ya, aku oleh 9.600.000 Pak. Cukup ya budalnya. Tapi akhirnya habis untuk bayaran surat. Ya. Itulah cara Allah memudahkan kita supaya tidak punya beban di rumah. Maka selesailah angsuran beberapa bulan, SPP kebayar KB, yang di rumah ada uang yang ditinggalkan untuk biaya hidup selama 40 hari, dan masih nyisa untuk berangkat sekitar 1.600 real. Ya mau ikut Pak? Ya. Maka niatkan semuanya untuk Allah, maka Allah akan menolong kita dengan banyak jalan. Apalagi pas di sana jenengan akan merasakan, iya ternyata nek pasrah semuanya mudah, tidak ada yang sulit di sana. Ibadah haji itu ibadah yang enak. Kalau ada orang yang ngomong ibadah haji itu susah, menyedihkan, menyusahkan, tidak enak, salah. Ibadah haji adalah ibadah yang paling enak. Dan itu saya tandaskan mulai berangkat. Panganannya mesti enak, hotelnya mesti enak, nggone Arafah mesti enak, di Musdalifah mesti enak, dan pulang nanti mesti dalam keadaan enak. Kenapa? Karena saya yakin hari itu saya tamunya Allah. Kuatkan di hati kita, api kita muni Gusti Allah. Ini aku api karo tuan rumah, insya Allah tuan rumah bakal api karo aku. Itu aja kuncinya. Kenapa begitu? Tuan rumah sedang tidak ingin kita bicara yang kotor, maka jangan bicara kotor. Tuan rumah sedang tidak ingin kalau kita berbuat maksiat, maka jangan berbuat maksiat. Sebagaimana surat Al-Baqarah itu, ayat 196 itu, tentang makna haji. Wal jidalu wa rafasu dan lain sebagainya. Kalau hal itu panjenengan lakukan, insya Allah lolos. Kok ono gak enak? Bisa tak ceritakan bagaimana enaknya saya berhaji bersama teman-teman. Bahkan gak gelem muling. Teman yang lain ayo nang muling wis 41 dino, KPH yang lain itu ketemu anak, ketemu bojo. Saya dan beberapa teman itu, Pak koyo enak gak mulai Pak, ditambah 10 dino kas. Aku ya seneng iso cuti suwe gitu. Jadi bekal yang pertama adalah luruskan niat, fokuskan kepada ibadah. Yang kedua, bekal yang kedua adalah kesabaran ekstra. Dan itu harus dilatih dari sekarang. Siapa yang akan menggoda Bapak Ibu pertama kali? Pasangan panjenengan.
Wes, enggak Pak, aku saiki ku aman, bojoku lho Mbak, aku sayang. Iku lane nang kene. Nanti kalau di sana melaku yang ketinggalan, bojone ngamuk Pak. Sampai niku melaku sik banter ya, awakmu keri ae. Akhirnya ngomong gak enak. Ruang budal dewi. Ya. Lepak baju saja. Ayo dipak, dipacking, menesuk. Gak terima. Itu belum kalau suaminya dilirik sama jamaah Turki. Dan lain sebagainya. Maka melatih kesabaran, memberikan kepastian keyakinan baik pada saat sebelum berangkat. Itu penting. Selesaikan semua masalah pada saat di rumah. Jangan pernah membawa masalah ke sana. Makanya kalau mau berangkat, suami minta maaf sama istrinya. Istri minta maaf sama suaminya, sama orang tuanya. Karena kalau tidak, masalah itu akan pecah di sana. Wis gak enak ibadah Pak. Ya. Bojomu untung gak enak. Ya. Apalagi nih jadi ketua rombongan atau ketua regu, ngurusi jamaah, bojomu untung ditinggal iki mutung, gak ditinggal iku kono ngenteni gitu ya. Gitu. Itu yang saya bangun sejak awal sehingga istri bisa membantu membangun komunikasi yang baik. Saya anggap saya koordinator jamaah laki-laki, istri menjadi jamaah koordinator perempuan. Tuntas. Yang ketiga, panjenengan harus punya bekal manasik mandiri. Jangan bergantung pendamping dan pembimbing. Yes. Lupa, aku habis bayar KPI ya. Nanti masuk gak didampingi. Saya sampaikan, kondisi di sana akan selalu berbeda dengan kondisi yang kita bayangkan. Maka buku ini saya bikin. Kenapa? Karena nanti ada potensi berpisah dengan pembimbing, berpisah dengan istri dan suaminya. Ketika tawaf, terutama ketika tawaf dan sa'i. Saya punya pengalaman ketika di sana jam 1 malam ada bapak-bapak orang Banten, anggota DPRD Banten. Ganteng Pak Wonge Pak, tak akoni. Kalah tuh. Jam 1 malam saya tanya, Bapak kenapa panjenengan kok berkeliaran? Gak gawe sandal, kok lihat letih ngantuk pakai ihram. Apa jawabannya? Saya kehilangan istri saya Pak. Mulai jam berapa? Jam 2. Di mana hilangnya? Saat tawaf. Hilang Pak. Sampai sekarang tidak ketemu. Coba jenengan telepon istrinya, teleponnya tidak aktif. Kami baru datang dan belum dipaketkan roaming internasional. Lalu kami seneng mendai. Anggota DPR nggak ngerti paketan itu. Ya. Ya. Lalu saya tanya, Pak jenengan sudah makan? Belum. Jenengan mau roti? Saya bawa roti yang nilainya cuma 2 real, roti yang 7-7 itu loh. Mau Pak, saya kasih makan. Hebatnya di Saudi Arabia itu, begitu saya ngasih roti, 1 menit berikutnya saya dapat roti dan lebih enak daripada roti yang saya kasihkan. Itu nanti jenengan akan ngalami. Dan saya jamin insya Allah ya. Pokoknya kemana? Tulus, sabar, ikhlas, seneng. Ya. Ya. Maka jangan pernah bergantung dengan pendamping dan pembimbing, tapi siapkan diri untuk betul-betul menguasai semua hal terkait ibadah ini. Itulah gunanya manasik yang lama. Banyak KBH yang melakukan manasik cukup 2 kali. 1 kali teori, 1 kali manasik. Manasiknya nang Semarang. Lah pokok ado kan ngelencer Pak. Hebat itu. Ya. Sehingga ketika di sana aku ngenteni sampean Pak, ngenteni pembimbing. Pembimbingnya keturun kayak situ Buddha. Ya. Jadi saya percaya kalau lihat data panjenengan ini jamaah yang cerdas. Level pendidikannya lebih tinggi dari yang lain. Jamaah Al-Makbur itu jamaah yang dikenal level pendidikannya lebih tinggi daripada yang lain. Tahun kemarin jamaah kita itu ada yang wakil direktur Bukit Asam. Ya. Jadi aku seneng Pak, mulai dari itu kok jajan. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tolong dikuasai manasik dengan baik. Yang kedua,
adalah bekal dokumen wajib. Dan dokumen wajib ini hukumnya wajib masuk tas kecil. Jenengan nanti akan dapat dua koper, koper besar sama koper kabin, betul ya? Nah, di dalam koper itu ada beberapa tas. Ada tas kecil di cangklong, saya nggak bawa tadi, karena sudah disisihkan ke gudang oleh istri ya, nggak nututi, mendadak soalnya. Kemudian tas kecil itu isinya, yang pertama adalah paspor dan visa haji. Visa haji disetapes di dalam paspor. Tolong itu dibawa asli di dalam tas cangklong. Kemudian diikuti beberapa fotokopinya. Jaga-jaga kalau ada petugas yang minta. Ya. Yang kedua, yang dibawa adalah buku kuning kesehatan. Ini Pak Amang tahu. Ya. Buku keterangan vaksin meningitis, influenza, warnanya kuning kecil. Rumah sakit yang akan mengeluarkan atau puskesmas. Kemudian pastikan kita punya sertifikat vaksin. Oke. Nanti di Satu Sehat aplikasi itu akan muncul. Kemudian di dalam tas itu masukkan identitas diri, yaitu KTP asli. Kemudian ID card jamaah. ID card jamaah itu yang dibuatkan oleh KBIH kecil. Nempel di koper ada, dikalungkan di kita nanti ada ketika mau berangkat dikasih. Lalu kartu nusuk. Tahun ini bersyukur panjenengan kartu nusuk dibagi sebelum berangkat ke bandara. Ya. Ya, jadi nanti dikasih sebelum berangkat. Tahun kemarin Bapak Ibu, jamaah gelisah, pusing, stres karena begitu tiba di hotel, kartu nusuk belum jadi, sehingga tidak bisa masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf kudum. Ada yang nunggu 3 hari pakai ihram baru datang. Alhamdulillah mabrur, menjadi jamaah yang lengkap. Begitu kami datang jam 9 pagi, kartu nusuk lengkap. Lalu muncullah isu di Saudi, KBIH kita punya orang dalam dan ramai di Kemenang. Padahal itu main apes-apesan. Oke. Alhamdulillah. Kenapa kok nggak jadi? Sebenarnya kartunya jadi. Petugas datang ke hotel, kita tidak ada yang tahu. Lalu pindah lagi baru tahu. Gitu ya. Hanya kesalahan tidak ketemu sama petugas. Ya. Maka itu disiasati oleh Kementerian Haji. Tahun ini panjenengan akan dapat kartu nusuk lebih dulu, dan itu selalu gantung di leher. Meskipun tidur silakan digantung di leher. Loh kenapa Pak? Ini hilang kena askar, tidak boleh masuk Masjidil Haram. Maka pastikan kartu itu menempel di tubuh kita. Dalam jero kaos kotak kan tidak apa-apa, wong talian. Ya. Tidur dipakai. Saya kemana-mana pun saya pakai. Termasuk paspor tadi gak oleh hilang. Hati-hati. Ya. Lalu yang keempat, kemudian di asrama nanti kita juga menerima gelang identitas dari logam, yang itu dipasang, dikunci mulai di asrama haji. Dan saya ingatkan, jangan pernah punya keinginan urup-urupan sama teman karena sebagai kenang-kenangan. Misalkan ada teman dari Palembang, iki kayak kenang-kenangan ya, ngodamu tak pengen, gue pengen, si ero jeneng kuno-kuno. Kejadian itu. Ya. Jadi pastikan itu terpakai sampai dengan nanti kembali ke asrama haji sekolah waktu pulang. Setelah keluar dari asrama haji, udah dimuseumkan, tidak apa-apa. Yang keempat, bawalah bukti istitoah, surat kesehatan lolos ya. Meskipun ini tidak begitu penting, tapi siapa tahu dibutuhkan. Sama dokumen pelunasan yang jenengan dari bank. Ada kan itu dokumen pelunasan dari bank itu, difotokopi satu atau aslinya satu, masukkan di dalam dokumen untuk jaga-jaga. Karena askar seringkali operasi Satpol PP-nya sana itu ketat masuk ke hotel-hotel. Ya, ini jamaah resmi apa enggak?
Kemudian bawalah pas foto 3x4 dan 4x6 dengan latar belakang putih, sebagaimana jenengan ketika daftar haji kemarin, yang sebelum pelunasan kan disuruh foto, yang close up itu 80% itu jenengan bawa beberapa lembar untuk jaga-jaga kalau ada permintaan foto di sana. Lalu bawalah materai 2 lembar. Buat apa Pak materai itu? Di sana tidak ada toko ATK Indonesia. Materai itu digunakan untuk persiapan ketika panjenengan nanti membuat surat pernyataan melaksanakan tarwiyah. Ya. Ya, ini berdasarkan pengalaman, ternyata dibutuhkan tarwiyah kepada syarikah. Dimintai surat itu. Nanti dibuat di sana, kemudian ditempel materai, kemudian jenengan kirim ke petugas. Jangan lupa difoto untuk jaga-jaga kalau mereka menganggap tidak ada dokumennya. Lalu bawalah ballpoint dan spidol permanen untuk menandai beberapa barang kita. Kemudian di dalam tas itu bawalah tiket pesawat PP, sudah menempel di dalam paspor, maaf di dalam visa juga. Jadi tiketnya di staples di situ. Kalau dari Surabaya, insya Allah naik Saudi Airlines, lebih enak lah daripada Lion. Kemudian bawalah uang tunai dalam bentuk rial maupun rupiah. Uang rupiah di sana juga laku dan lebih banyak orang sana lebih suka menerima uang rupiah kalau belanja daripada uang real. Kenapa? Kalau pakai uang real, 1 realnya dihitung 4.500. Tapi kalau pakai rupiah, 5.000 dihitung sak real. Maka mereka bagi 500. Ini aspek ekonomi. Maka nek blonjo gawe real saja. Ya. Itu nggih. Ini maaf keputusan saya untuk hitung-hitungan karena sanggup didik tadi loh. Lalu bawalah salinan resep obat bagi yang butuh resep khusus. Ingat, lebih baik bawa obat persediaan yang cukup daripada beli di sana. Karena counterpin itu kecil, kalau dirupiahkan harganya 400.000. Mamang, total obat mamang. Bukan di sana. Ya, mahal sekali obat, apalagi antibiotik. Ya. Wah, biasa. Lalu jangan lupa buku manasik haji dan doa-doa. Nah itu kalau tidak bawa, gantinya di sini. Kenapa? Di sini juga ada penjelasan. Setelah ke sini harus ngapain. Ya. Dari semua itu 1 sampai 12 yang tidak masuk di tas kecil cuma ballpoint dan spidol. Lalu tambah satu lagi, bawalah kertas A4 5 sampai 10 lembar masing-masing. Buat apa? Di sana tidak semudah di sini mencari kertas karena sudah paperless. Ya. Saya tidak nemu kertas. Untuk dapat kertas harus pergi dan meminta-minta di kantor pusat embarkasi. Ya untungnya ada yang kenal petugas pusat. Ya. Baik, ini bekal dokumen wajib yang masuk tas. Lalu yang kedua, tolong disiapkan bekal pakaian. Bagi pria, membawa kain ihram 2 sampai 3 set. Ya. Minimal 2, jangan 1, pegelumba-umba. Ya, bawa 2, yang 1 dipakai, yang 1 dicuci. Ya. Kalau perjalanannya masuk gelombang kedua, maka yang 1 dimasukkan ke tas kecil karena dipakai di asrama haji. Kalau masuk gelombang 1, kedua-duanya dimasukkan ke tas koper besar karena nanti baru dipakai di berali. Kan begitu nggih? Ya. Kemudian pastikan bahannya tidak terlalu tipis, ya, karena khawatir transparan. Kemudian pakai sabuk ihram. Meskipun saya tahu jenengan tidak mungkin jatuh, apalagi yang bawa LPG, kan kecantol. Kalau saya punya potensi jatuh, ya. Maka saya pakai sabuk, usahakan ada sakunya untuk naruh uang kecil atau naruh handphone. Sebagai pengalaman, tas kecil saya
saya kasih dompet dari plastik, saya jahitkan ke tas di asrama haji ada untuk menaruh handphone. Kenapa? Handphone cenderung mudah jatuh kalau di dalam tas. Tapi kalau saya buatkan tas kecil, saya jahitkan ke tas, saya masukkan tas lagi ke dalamnya, dimasuki handphone, aman Pak, insya Allah aman. Ya, paham maksud saya nggak? Tas, lalu bawa tas kecil lagi yang dari plastik, kalau di asrama haji harganya 15.000, kemudian dijahitkan ke tas yang kita cangklong itu, jadi HP kita ada di dalam plastik, tapi letaknya dalam tas. Betul ya? Gunanya kalau hujan di Masjidil Haram ketika tawaf, HP kita otomatis aman karena ada di dalam plastik. Itu tujuannya itu. Lalu yang ketiga, membawa pakaian harian 3 potong. 3 baju itu cukup. Saya bawa 4 aja menyesal. Lah apa gue pakai akeh? Menyesal Bapak Ibu. Kenapa? Wong kelambi nang kono niku gak keringet langsung hilang baunya. Ya, enggak berbau. Barangkali kalau kita tinggal di sana itu Rexona nggak seberapa laku lah. Dan ketika jemur baju, ya paling 2 jam nggak sampai lah. Begitu dikeringkan di dalam ruangan saja otomatis bisa dipakai kembali. Nggak ada orang yang akan ngerasa deh mau kiki kok kelambi niki ya nggak ada. Ya, tenang saja. Sampai bilang aja, iya mereknya podo kabeh. Gitu aja. Kemudian membawa celana longgar 2 atau training ya 2 potong atau apalah untuk persiapan kemana-mana dan tidur. Membawa baju tidur 2 setel. Nanti insya Allah akan dibagi oleh narasumber itu apa? KPIH insya Allah. Kemudian membawa pakaian dalam. Jika memungkinkan gunakan yang sekali pakai. Di toko-toko ada yang dari kertas insya Allah yang 1 lusin itu. Ya itu tujuannya ketika armusna itu bisa langsung buang, tidak bingung cari toilet. Lalu bawalah jaket dan sweater. Insya Allah di bulan tahun ini kayaknya nggak seberapa panas kayaknya, mendekati mau panas, ya hangat kayaknya. Ya, karena bulan-bulannya itu bulan agak hangat. Kalau hari ini sangat dingin di Madinah. Lalu bawalah sajadah kecil, Al-Quran kecil, tasbih yang apa itu digital. Tapi kalau tidak bawa, jenengan tidak usah khawatir. Asalkan jam 11 malam, panjenengan tidak bermalas-malasan tidur di kamar hotel, metu teko lawangi hotel saja, akan ada banyak orang yang ngasih-ngasih. Dan itu tak alami. Budal koper kosok mulai oleh-oleh niku tok kayak antok kowe. Ya. Mulai tasbih, sajadah, tafsir, Al-Qur'an. Iya, minyak rambut, kurma. Iya. Itu pokoknya gelem melekan titik udah. Tengok-tengok jobone hotel. Itu setiap malam ada orang yang keliling bawa mobil pickup. Jangankan sajadah, semongko lo ditunggu. Itu hebatnya orang Saudi itu. Jadi sebenarnya membawa bekal uang tidak terlalu banyak itu cukup. Pokoknya kita gelem prihatin. Wong mangan wis dikeki kok malah wong golek mangan maneh kan ngoten. Tapi bodoh ya. Tapi nek sangune wis enggak ada kata, celengane kata, semakin banyak sangun jenengan semakin bagus. Iya kan? Wong sing dodolan yo akeh, kan? Semakin bagus. Semakin rezeki. Untuk jamaah wanita membawa baju ihram. Gamis boleh berwarna putih, boleh berwarna hitam, boleh berwarna-warna yang lain. Yang penting sopan dan menyesuaikan syarat ihram. Ya. Lalu sebanyak 2 setel, 1 pakai, 1 lepas. Ya. Membawa pakaian harian, gamis yang nyaman, mungkin banyak tunik gitu, tapi pastikan yang tidak mudah lungset. Karena kalau nek gosok kono ya kapan waktunya, ya, biar gampang. Membawa kerudung yang agak banyak. Kenapa? Karena kerudung itu nanti akan banyak tubuh kita berkeringat. Kalau kerudungnya keringatnya banyak kan kelihatan basah. Ya, jadi kerudung lebih banyak. Membawa celana legging. Tidak, saya sampai detail ke situ ya.
membawa celana legging supaya melindungi aurat kita, biar enak nyaman ketika keliling. Lalu bawa kaos kaki yang agak banyak, karena lebih sering nyeker, nggak pakai sepatu dan sandal ke dalam masjid misalkan, maka lebih mudah kotor, maka pakai kaos kaki yang banyak. Lalu bawalah sama sajadah kecil, mukena, tasbih, dan Al-Quran kecil. Selanjutnya, bekal obat-obatan dan perawatan diri. Pertama, bawa obat rutin, khususnya diabetes, hipertensi, asma. Minimal bawa persediaan untuk 45 hari. Loh Pak, tahun ini kan cuma 39 hari. Terus sing pitu kanggo apa? Lah kalau ada tetangga yang membutuhkan, apakah mati ya wis ya. Itu kesempatan kita berbagi di sana. Ya, itu yang harus didengar tanamkan. Saya kasih bocoran lagi. Orang Arab itu suka sekali kalau dikasih free scare. Free scare ya, free scare itu ya. Ya. Itu seneng Pak. Ya. Dikasih sarung, seneng. Dikasih Indomie, tapi yang kari ayam. Ya, loh ini hasil penelitian Pak. Ya, saya sudah keliling kemana-mana itu. Ya, dan pengalaman saya kalau kita ngasih sesuatu kepada orang, pokoknya bukan orang Saudi ya, entah Uzbekistan, entah India, entah Pakistan, kita akan dapat makanan dari sana juga. Ngasih Indomie satu, oleh keju gede Pak. Mati. Ya, ya, itu bawa nanti nih. Timbangannya kopernya kosong. Bawa toh tidak terlalu mahal kan? Bawa 15 biji atau berapa ketika jalan-jalan di masjid, kasihkan orang sambil mengenalkan, oh bahasa Indonesia itu modeling ini. Kita akan dikasih orang jajan, oh bahasa India itu modeling ini. Untuk mengenal budaya yang lain, gitu ya. Ya, itu penting. Berkat Freshcare itu, saya tahalul itu gratis di tukang potong rambut. Ya. Itu dampaknya. Potong rambut itu 15 real Pak. Tang 55.000. Freshcare 11.000. Loh berarti mana ya kan? Enak lah. Enggak ada yang gak enak lah, enak. Kemudian bawa P3K sederhana, obat flu, obat batuk, obat diare, obat nyeri. Itu yang pokok. Meskipun jenengan nanti di asrama haji akan dapat satu tas P3K. Lengkap. Mulai oralit, kemudian obat nyeri, obat vitamin-vitamin dan lain sebagainya. Tapi sebaiknya membawa sendiri, khawatir alergi dan lain-lain. Lalu bawa vitamin juga, multivitamin. Dan kita harus ingat, insya Allah hampir 100% orang yang datang pertama ke Saudi akan batuk dan pilek. Insya Allah begitu. Maka ketahanan utama sesungguhnya bukan pada obat. Bukan pada obat ya, tapi pada pikiran kita dan vitamin. Sering minum vitamin saja. Ya. Kemudian bawa lip balm, pelembab bibir bagi ibu-ibu, bagi laki-laki juga sama. Ya, atau lip gloss ya. Kenapa? Karena banyak orang mimisen. Karena cuacanya kering ya. Mimisen. Bagaimana pemecahannya kalau mimisen? Jangan diutek-utek. Kenapa? Berdarahnya itu justru karena keringnya itu kemudian diutek-utek. Tapi semprot pakai air zam-zam. Oke. Ya, maka nanti bawa semprotan. Semprot pakai itu maka dia akan lembab, hidung kita akan lembab. Kalau udah begitu tidak akan mimisan. Ya, masih pilih gede-gede lah. Ya. Tapi insya Allah aman itu ya. Ya. Lalu bawa body lotion. Body lotion ini kaki kita akan pecah-pecah. Kasih body lotion itu berarti apa itu ya? Saya nggak paham soal itu. Pokoknya untuk pelembab kaki ya, tangan, kaki biar nggak terlalu kering. Lalu bawa botol spray semprotan wajah. Itu maknanya atau gunanya cukup banyak. Yang pertama supaya wajah kita tidak kering. Ya.
Yang kedua, ketika kita dalam kondisi lemas, kena air akan segar. Yang ketiga, ketika kita batal wudhu pada saat tawaf, pada saat di masjid, sementara keluar ke tempat wudhu jauh dan susah, maka minimal bisa pakai spray itu untuk menjalankan rukun wudhu. Yang lain kan sunnah, tapi kan ada 4 rukun wudhu itu. Itu yang bisa kita lakukan. Lumayan, gak harus lari-lari kemana-mana. Ketika dalam kondisi terdesak saja. Oke, saya ulangi lagi, dalam kondisi terdesak saja. Misalnya, bis sembahyang oleh setengah rakaat, lalu batal. Mau lari melewati jamaah sebegitu banyak, sampai di tempat wudhu balik gak sembahyang. Maka pakai semprotan itu solusi. Ya, yang penting basah. Ini yang sampai poin D. Selanjutnya, silakan mempersiapkan bekal makanan. Bapak Ibu, setiap hari jenengan dapat makan 3 kali. Habis subuh ambil, jam 10 ambil untuk makan siang. Lalu setelah sholat maghrib, bahkan diberikan sebelum sholat maghrib. Dan kalau jenengan tanya bagaimana rasanya makanan di sana, nek jenengan tanya ke saya salah. Jelas enak. Loh kenapa Pak jelas enak? Makanan di sana lebih enak dari makanan yang saya makan ketika saya kecil. Enak kan? Lebih sering kita dapat daging onta. Dan itu daging yang saya impikan lama, yang baru bisa saya makan kalau saya pergi ke tanah suci. Itu cara berpikir positif. Betul ya? Berapa tahun jenengan harus bisa makan daging onta kalau tidak pergi haji dan umrah? Maka bersyukurlah kalau setiap hari dapat daging onta. Itu artinya mantap. Kemudian tidak hanya daging onta Bapak Ibu, tenang saja. Kokinya bawa langsung dari Indonesia untuk 2 tahun terakhir ini. Jadi sudah menyesuaikan lidah orang Indonesia. Cuma memang gak patek pedes. Dan itu bagi orang Indonesia itu gak enak. Benar ya? Maka persiapkan bawa makanan tambahan. Pertama, bawa lauk kering yang tahan lama. Kering tempe, kering apa? Serundeng, dan lain sebagainya. Abon, sekarang kan banyak abon cabai dan lain-lain itu. Lalu bawa snack penambah energi. Misalkan roti gandum, ya, kemudian kurma. Kalau kurma di sana banyak yang ngasih lah. Ya, pemana nih wajah melas kayak aku nolean. Ya, dapat khusus didik dikasih kurma, didik ya, olean gitu ya. Kemudian bawa minuman saset. Misalkan jahe, ya jahe, meskipun jahe Arab lebih enak. Kemudian kopi di hotel pasti disiapkan pemanas air, ya. Dispenser di lorong-lorong gitu untuk bikin mie, bikin macam-macam lah. Jadi rasanya hidup kita nanti di sana jenengan akan nyaman sekali. Kenapa? Wis gak mikir rumah belas Pak. Wong anake lali. Pemane utang. Lali Ustaz. Fokus ibadah, menyenangkan sekali. Ya. Kemudian yang lain membawa bekal alat penunjang ibadah. Pertama alas kaki. Usahakan pakai alas kaki sandal gunung yang ada songket di belakangnya. Kenapa? Karena pada saat kita berjalan nanti ada kemungkinan dari Musdalifah menuju Mina itu jalan kaki. Sebagaimana berlangsung beberapa tahun ini. Ngenteni jemputan sedang semaput di Musdalifah. Jalan saja, nggak jauh. Paling 5-7 kilo lah. Nggih. Nek ijen ado, Pak. Tapi nek kita berjalan sama banyak orang. Ya, apalagi kejar-kejaran sama orang Afrika. Atau orang Uzbek, orang apa itu. Seneng, Pak. Nggak jauh. Apalagi kalau mau saling membantu. Ada yang pakai kursi roda nggih? Nggak ada ya? Jamaah kita nggak pakai ya? Alhamdulillah.
Kami kemarin 7 jamaah yang pakai kursi roda. Dan ketika di Musdalifah, di Arafah, wong itu kene laku. Alhamdulillah, tapi semuanya terselamatkan. Alhamdulillah. Aman. Jadi bawa alas kaki atau sandal gunung jangan bawa satu untuk jaga-jaga kalau putus. Kenapa sandal di sana mahal? Itu aja alasannya. Nek orang jual sandal banyak, tapi mahal. Menurut ukuran kita. Usahakan sandal itu sudah kita pakai sebelumnya supaya nyaman. Bukan yang beli baru, bukan. Lalu bawa kantong sandal, tas. Biasanya ada tali seket, nanti dapat dari bank. Ada talinya ditarik itu. Itu kalau masuk Masjidil Haram, itu kan kemudian dilepas. Kalau dilepas, diletakkan ada potensi hilang. Meskipun kata teman-teman, nek hilang Pak, iku tondo nek meneh bakal diceluk maneh. Iku lo model apa gitu ya. Ya, enggak begitu sebenarnya ya. Hilang ya hilang gitu ya. Bahkan ada yang sandalku hilang Pak Kis, aku tahu salah apa. Wis gak mikir temen-temen dah. Lo sandal hilang kok salah apa. Ya. Gak usah menyalahkan diri lah. Ya. Jadi kemana-mana nempel di punggung sambil untuk bawa tumbler atau botol kosong untuk ngisi zam-zam. Siapa tahu bisa hidup di hotel atau siapa tahu bisa dibawa pulang. Ikut nek lolos. Ya, nek lolos catatan. Selanjutnya kurang 1 lembar saja. Kacamata hitam, bukan untuk bergaya, tambah obo tambah api. Ya. Karena panas betul. Yang udah umroh pasti merasakan. Tapi panasnya di sana itu kalau saya bayangkan itu sama ketika jam 12 siang kita berdiri mogok di sampingnya mobil trek yang lagi manasi mesin. Yes, gitu aja. Itu bayangannya. Atau nunggu di kompor di atasnya. Masker, payung lipat kecil. Jadi untuk kalau panas itu. Power bank, charger, stop kontak 3 kaki. Karena colokan di Saudi 3, ya. Meskipun ada hotel yang sudah 2. Lalu bawa alat cuci baju, deterjen, tali jemuran, kastop, kemudian penjepit jemuran, bisa klip kertas yang tebal itu atau peniti yang besar. Karena kalau pakai kastop plastik kecil itu mesti lepas dan hilang, keterang angin lah, kebawa angin. Lalu alat potong kuku dan gunting kecil untuk tahanun, letakkan di bagasi besar. Jangan di koper kecil kabin atau di tas, mesti disita. Taruh di besar. Yang lain, tandai koper dengan ciri khas tertentu. Misalnya kopernya dikasih foto kita, dipotong 10R gitu, tempelkan di koper. Hafalkan pintu masjid, selalu ingat nomor pintu masuk dan keluar. Karena sekarang lebih dari 100 pintu karena pelebaran masjid. Ya. Ingat-ingat aku mau melbu toko pintu ndi. Kalau misalkan masuknya dari depan berarti WC 3, WC 4 gitu ya. Kalau masuknya dari Jarwal berarti WC 8. Belajarlah untuk mengenal medan, mumpung di sana. Apalagi yang muda-muda, coba sempatkan sesekali ngitari Masjidil Haram. Padha mek mlaku nang bunter nang cerme lah. Gitu. Dan sudah saya coba, seneng ya. Lalu ingat nomor bis ketika berangkat ke terminal, ingat nomor terminalnya, nama terminalnya, kemudian ingat hotel tempat menginap. Karena ada pengalaman, saya ketemu beberapa kali mbak-mbak kesasar itu, hotel ini nggak ngerti. Jenenge apa nggak ngerti ya. Kawasan apa nggak ngerti, itu menyulitkan. Kemudian jagalah handphone dengan sebaik-baiknya. Karena nanti sangat dibutuhkan ini. Sambil dipaketkan tentu saja. Kenapa? Karena nanti untuk isian satu sehat, isian nusuk, isian tasek, dan lain sebagainya, itu butuh handphone. Maka saran saya, yang muda tolong mendampingi yang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memandu kemampuan digitalnya. Materi yang kedua, ini teknis keberangkatan haji. Ini sudah teknis, berdasarkan pengalaman yang setiap tahun mungkin berubah. Pertama, jenengan nanti akan mendapatkan surat panggilan masuk asrama. Kalau nggak ada itu, nggak bisa masuk, suwalilo. Itu akan disiapkan oleh KBIH.
Kemudian jamaah tiba di asrama haji, menerima sambutan selamat datang, lalu tes hipertensi, kemudian mendapat gelang, dipasangkan sekalian, lalu mendapat uang saku 750 real. Muga-muga bener munda. Ngoten nggih? Ya, lumayan. Kalau jadi karo boleh tambahan. Ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, khusus jamaah yang menjadi karom dan karu akan mendapatkan pembekalan khusus. Ada rapat sendiri. Setelah istirahat, calon jamaah mendapat panggilan untuk berkumpul dan mempersiapkan keberangkatan. Jika masuk gelombang 1, cukup memakai baju batik nasional. Tapi jika masuk gelombang 2, salah satu dimasukkan, atau yang gelombang 2 itu ihram langsung dipakai di asrama. Yang satu masukkan kabin besar. Jamaah menuju ruang imigrasi Saudi Arabia. Jadi nanti fast track, enak jenengan, semua barang diperiksa, dokumen diperiksa di asrama haji. Setelah itu masuk ke dalam bis. Dan ketika masuk ke dalam bis langsung disegel. Tidak boleh keluar. Artinya bis itu adalah negara Saudi Arabia. Nguyul gak oleh, Pak. Nggak usah. Bagaimana solusinya? Ya nggak bawa botol kosong. Terus gimana lagi nih turun nggak boleh? Sudah memaksa untuk turun itu loh, nggak boleh Pak. Bapak ada di negara lain. Kalau segel saya buka, kalau ada penyelundupan bagaimana? Kan gitu. Maka usahakan sebelum berangkat ke bis, pipis dulu. Bawa botol kecil kosong, maaf, sama botol yang ada isinya. Untuk apa? Khawatir nanti nunggu lama di perjalanan malah gak bisa ngombe. Gitu ya. Meskipun tidak boleh sebenarnya. Kenapa? Itu mematikan yang jualan di bandara. Kan begitu. Nah, karena bandara nanti pihak maskapai akan menjual botol, menjual air. Kurang dua. Calon jamaah masuk ke dalam pesawat dengan mendahulukan jamaah isti dan pendampingnya. Lalu setelah itu baru panjenengan. Pesawat take off dan mengudara antara 10 sampai 12 jam. Kalau berangkat dari Juanda, berarti pasti biasanya akan ngisi BBM 1 kali. Biasanya di Medan. Tuh. Kalau pulang biasanya di Oman, di Muscat atau di India. Selama perjalanan jangan takut untuk minum di pesawat, ya. Jangan menahan buang air kecil. Dan jika kesulitan, tanyalah kepada jamaah lain atau petugas di pesawat. Misalnya, tombol ini pipis, gimana mensucikannya? Tanya aja. Pramugarinya mesti baik. Ya. Kalau melayani orang haji itu baik-baik semuanya. Kemudian, usahakan minum tapi sedikit-sedikit. Jangan langsung banyak, nanti pipis ya. Dikit, berhenti. Sampai di bandara Saudi, pihak Syarika yang akan menjemput sampai dengan pintu pesawat ketika turun. Sudah tidak ada pemeriksaan lagi. Sudah di Juanda tadi, Pak. Sudah di asrama haji. Langsung dibawa bis menuju hotel masing-masing. Sampai di sana, tunggulah petugas untuk mengarahkan. Bagi yang tawaf kudum ketika dia datang di gelombang kedua, atau beribadah di Masjid Nabawi bagi yang turun di Madinah. Gitu nggih. Ini singkat dari saya. Kali ya wis molong, Pak. Oh enggak, kurang 4 menit. Pas ya dari jadwal. Ya, baik. Bagi yang ingin bertanya, saya silakan terkait itu. Monggo Pak Mufarik. Ada waktu 4 menit. Nanti yang khusus pengalaman haji, mulai proses berangkat di Al-Musnah, di Musdalifah, Arafah, akan saya jelaskan di pertemuan yang lain. Monggo Bapak Ibu langsung, barangkali ada yang bertanyakan. Ibu dulu Pak ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk power bank ya, itu dibawa ke pesawat bisa Pak? Bisa.
Kan Powerbank di kabin besar, di koper besar. koper besar. Ya. Terus kalau kita kehabisan itu berarti kehabisan daya HP umpamanya di pesawat kan 10 sampai 12 jam ya Ustaz. Iya. Itu berarti bawa charger. Iya. Sepertinya sebelum berangkat ada cas nggak ya di pesawat ya? Saya ingat-ingat ya. Iya, pesawat non aktif. Ya boleh pakai tapi kan mode pesawat terbang silent ya. Nggak ada data dan lain sebagainya. Biasanya jamaah dimatikan. Jadi panjenengan nanti ketika di asrama haji usahakan HP dalam kondisi cas ketika mau berangkat isinya 100%. Usahakan itulah. Berarti power bank ditaruh di koper. Betul. Enggak di tas tenteng ya? Enggak. Kalau cas kecil boleh. Tapi kalau yang power bank harus di bagasi besar, di koper besar. Oke. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Oh, Bapak dulu ya. Kalau buat poin yang tadi kan ini Pak ya, apa namanya, dari Anda dari asrama langsung ke pintu pesawat ya. Iya. Apa nggak melalui ruang tunggu di pesawat, kemudian jalan dulu ke ruang tunggunya dan lain-lain. Itu kalau memungkinkan itu kan berarti masih melewati toilet dan lain-lain. Masih. Baik, terima kasih. Jadi begini, untuk kasus itu betul Pak, ya. Jadi ketika dari asrama haji itu kemudian masuk bis disegel, kemudian masuk ke ruang tunggu Pak. Tapi ruang tunggu khusus jamaah haji, ya. Ruang tunggu khusus jamaah haji di sana biasanya kalau datangnya sebelum subuh untuk kesempatan melakukan sholat subuh, kemudian bisa minum-minum atau ke toilet dulu Pak. Yang tidak boleh tadi adalah hanya saat pesawat sampai dengan bandara. Cuma yang dikhawatirkan begini, kadang-kadang tanpa melalui pintu kedatangan bisnya itu langsung ke pesawat. Pada saat apa? Pada saat ada percepatan keberangkatan pesawat atau keterlambatan. Jadi waktunya tidak nutup, maka otomatis langsung dimasukkan pesawat dan pipisnya di dalam pesawat gitu. Tapi pengalaman saya kemarin, kami sempat dimasukkan ke ruang tunggu dulu, menunggu sekitar 30 menit. Mudah-mudahan begitu, biar nggak menyusahkan kita. Gitu Pak, ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kis tadi yang slide terakhir itu nomor 6, ada yang lebih didahulukan adalah jamaah risti dan pendampingnya. Jamaah risti itu apa? Oh, resiko tinggi. Oh, singkat punya. Ya itu salah saya. Oh iya, baik. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Jadi begini, nanti setiap KBH dimintai data jamaah yang risti. Risti itu resiko tinggi, disabilitas, pernah sakit, obesitas tinggi, sudah sepuh, hamil nggak mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian ini pengalaman pribadi, dulu ada 7 jamaah yang pakai kursi roda. Semua teman-teman bingung, ya opo nanganan ini. Tapi ternyata ibu bapak, jamaah yang risti itu kadang-kadang juga sebagai penolong kita. Bagaimana tidak menolong kita? Saya ini megang kursi roda, kemana-mana bawa kursi roda jamaah. Kalau di roda, ya kan diusir. Tapi ini nyekel kursi roda gak diusir, suwi. Itu kan namanya Allah menolong dengan jalan itu, berkah, gitu loh. Contoh lagi, masuk pesawat, maka saya membayangkan betapa hebatnya, mohon maaf, ibu-ibu yang awal suaminya dalam kondisi sakit. Kelihatannya yang menyusahkan yang sakit, salah itu. Ternyata dengan ada yang sakit itu, yang sehat pun mendapat kemudahan. Misalnya jamaah biasa lu boleh kelas ekonomi, sing jamaah risti ku dideleng dewi, ya kan, oleh kelas empuk ke sini. Ketika turun ada makanan yang didahulukan yang
begitu. Ketika ke toilet yang didahulukan yang begitu. Oh, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, bergantung cara pikir kita. Semakin positif kita menghadapi sesuatu, kalau sih nggak enak. Bahkan ketika kondisi di sana gak enak menurut pikiran kita, pada saat kita pulang itu akan menjadi cerita yang sangat enak. Iku loh hebatnya haji, Pak. Biar nak kono ngene wis mau muter-muter ini, tapi sampean seneng. Ya seneng itu pengalaman, betul nggih? Nanti itu akan jadi bahan cerita. Ya. Gitu nggih. Ada lagi? Masih dibuka pertanyaan, Pak Ustaz? Ya. Monggo. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini untuk perbekalan yang dibolehkan naik di kabin itu kan 100 mili. Iya. Apakah ada pengecualian? Nanti kan istri itu kan bawa insulin lebih dari 100. Apakah nanti pada saat pemeriksaan itu ada kekhususan untuk obat-obatan yang harus dibawa, terutama yang cair, Pak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh yang saya tahu Pak Aman, itu harus koordinasi dengan petugas kesehatan. Ya, biasanya mendapatkan rekomendasi khusus. Itu. Atau ada cara yang mudah untuk ngakali. Kerjasama antar jamaah. Dibagi. Iki tekniknya ngapunten jamaah Madura. Jamaah Madura itu nih nggak merokok. Nah, rokok mahal ya di sana. Itu dibagi. Bahkan koper wong wedok isine rokok tok. Petugasnya yang guyu ya, Pak. Ya gitu. Luar biasa teman-teman kita itu. Ya. Itu ya. Jadi bisa disiasati dengan berbagi yang nggak ada isinya itu ya diisi itu. Tapi kalau di kabin besar boleh, Pak. Maaf, koper besar boleh. Iya. Boleh, Pak. Tapi di bagasi besar. Selama di perjalanan ya. Ya berarti kan bisa bawa 200 mili. Kok satu jenengan, satu ibu. Iya kan? Insya Allah cukup kan 12 jam itu kan? Nah, insya Allah itu. Nah, dalam perjalanan itu ya. Tapi kalau membawa air yang banyak, misalnya infus dan lain sebagainya, itu boleh dibawa dalam jumlah banyak. Tapi tidak boleh di koper kecil yang di atas, tapi di dalam bagasi besar. Di bagasi bawah. Ya, sampun. Ya? Ya. Ini sudah melebihi 3 menit. Bapak Ibu, mohon maaf karena masih ada materi satu lagi. Jadi nanti kalau mau bertanya terkait dengan pembekalan, nanti bisa langsung kontak ke Pak Kis. Tadi kayaknya masih ada yang angkat tangan. Sudah hafal nomornya Pak Kis? Nanti dikasih Pak Kis ya? Ya. G. Sebetulnya kalau bakas masalah pembekalan ini wis parah iki berangkat, tapi ini berangkat benjing mawon. Nanti lupa kalau mendekati, nanti akan diulas kembali Bapak dan Ibu ya, biar tidak lupa. Baik, monggo pakai bisa diakhiri dulu dan nanti istirahat 5 menit. Setelah itu kita lanjut sesi materi yang kedua. Monggo pakai diakhiri. Oke, baik Ibu Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Habis saya 24 jam terbuka. Jika ada yang ingin curhat dan lain sebagainya. Hari ini saya bagi sama yang bertanya dulu. Kan ngaten ya? Tapi insya Allah pada pertemuan kedua semua akan saya bagi satu-satu. Ya, karena ini aku hanya bisa nyangoni ini maksud saya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah haji yang insya Allah akan berangkat di tahun 2026. Insya Allah pun siap, ya.
sebenarnya materi saya yang diberikan oleh KPIH persiapan sebelum haji. Nah itu tadi beberapa sebenarnya sudah diwakili oleh Pak Kiswanto. Matur suwun Pak Kis, jadi saya mungkin nanti tidak usah lama-lama. Jadi yang pertama, menurut saya, siapapun ketika akan berangkat haji, itu pasti bayangannya iki kok ya opo yo. Itu hal yang normal. Terutama yang belum pernah umroh sama sekali. Nah, kalau ditanya masalah ini nanti teknis hajinya bagaimana? Mungkin saya berangkat haji itu ketika saya masih berumur 34. Sekarang usia saya sudah 54. Jadi sudah 20 tahun yang lalu. Dan itu mungkin kalau secara teknis mungkin sudah tidak terlalu update. Jadi ada hal yang berbeda yang nanti bapak-bapak, ibu-ibu hadapi di sana. Kemungkinan insya Allah masih masuk di, kalau kita yang ada di Indonesia mungkin agak panas, tapi sudah tidak terlalu panas. Kalau saya dulu justru masuk di pergantian antara musim dingin dengan musim panas, sehingga temperaturnya ya sekitar 18 derajat Celcius atau 20, temperatur yang sangat-sangat nyaman ketika saya berangkat dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam persiapan haji ini saya mungkin lebih pada persiapan mental. Yang pertama adalah kita memahami syarat dan ketentuan haji. Saya rasa apa yang menjadi syaratnya, kemudian ketentuannya seperti apa, insya Allah kita semuanya mempersiapkan dalam manasik ini. Jadi ketika itu, saya mungkin lebih banyak cerita pengalaman, mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat ya. Ketika itu, saya sudah mendaftarkan haji itu di tahun 2022. Jadi itu 1 tahun setelah saya 2002 itu 1 tahun setelah saya menikah di 2001. Itu saya sudah ngambil porsi haji. Ketika itu saya sudah nabung di Bank Mandiri. Kemudian saya kerja di perusahaan yang ada kantor pusatnya di Jakarta. Kemudian di tahun 2004 saya dibel oleh manajer saya di Jakarta. Pak Sabri, ini ada porsi haji tapi haji plus. Jenengan mau atau enggak? Wah, kalau yang reguler ada enggak? Yang reguler hanya ada 1. Padahal saya sudah daftar dengan istri. Nah, kenapa ada haji plus yang kemudian ada porsinya? Karena saat itu bapak-bapak, ibu-ibu, terjadi tsunami. Sehingga beberapa orang yang sudah fix calon jamaah haji meninggal. Nah, mungkin lewat tsunami itulah saya dipanggil untuk berhaji. Jadi kita tidak tahu takdir Allah itu seperti apa, kita tidak pernah tahu, kita hanya menjalani. Maka jangan terlalu berpikir, wah engkau ya apa, serahkan saja kepada Allah. Karena kita ke sana satu memenuhi panggilan Allah. Sudah barang tentu ketika kita mengikuti panggilan, maka Allah yang memanggil kita akan membantu. Itu kita harus yakin betul. Nah, ketika itu kemudian saya jawab begini, wah, kalau saya haji reguler, insya Allah saya siap. Karena waktu itu saya sudah lunas. Insya Allah haji itu sudah lunas. Tapi kalau haji plus, maka uang saya nggak cukup. Begitu. Terus saya diingatkan oleh manajer saya, hati-hati kalau bicara. Uangmu tidak cukup, atau kamu eman dengan uangmu. Dan langsung saya begitu. Terus saya pikir bahwa sebenarnya uang saya masih bisa diupayakan untuk itu. Hanya kemudian saya mikir waktu itu, aku kaji disik apa tuku mobil dulu. Begitu saat itu. Nah, akhirnya kemudian saya hitung. Walaupun kemudian wis nekat, bismillah daftar. Tapi kita sebagai manusia diberikan Allah akal untuk berhitung. Saya ada penjualan, ada komisi yang itu terimanya di tahun depan, saya minta untuk ditarik di tahun ini dan bisa. Karena kebetulan bagian keuangannya juga berangkat haji.
yang di kantor pusat, sehingga paham kebutuhannya apa, buat nutup UNH ya katanya gitu. Betul gitu. Akhirnya kita tarik ke depan, bisa. Nah, maka dari situ, alhamdulillah, setelah saya memilih pilihan itu, setelah pulang haji saya bisa beli mobil, walaupun sekarang sudah saya jual semuanya. Nah, jadi ketika kemudian saya mendaftar di bulan Agustus, maka bulan Desember saya berangkat. Jadi ketika daftar itu semua pelaksanaan manasik sudah tutup. Pak Inam yang membantu saya. Sehingga waktu itu Pak Inam masih ngajar di Semam, kemudian ada kursi-kursi itu dipakai sebagai ini loh miniatur Ka'bah, ini loh sa'i kalau jalan ke sini. Hanya sekali itu saja saya mengalami manasik. Kemudian saya juga berpikir iso ndak ya gitu. Saya nggak berani pamit karena waktu itu saya ikut rombongan plus itu yang di Jakarta. Nah, rombongan plus yang di Jakarta tahun 2004 waktu itu plus itu hanya 40 juta. Sekarang sudah ratusan ya kalau plus itu, datang tanpa antri. Agustus bayar, Desember berangkat. Nah, itu waktu itu. Ya begitulah kalau Allah sudah berkenan untuk memanggil. Mungkin kalau saat itu saya tidak memenuhi, sampai sekarang pun saya belum berangkat haji. Jadi mari kita kuatkan, ketika kita sudah niat, maka sisihkan harta kita untuk itu. Jadi jangan pernah jangan. Itu naudzubillah, kita akan tidak dimudahkan ketika kita kemudian berubah niat. Nah, kemudian yang kedua, setelah memahami syarat dan ketentuannya bagaimana tata caranya, yang kedua niatkan dengan ikhlas. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita kemudian masih anak-anak ya, kita kemudian kalau sekolah itu dimulai dengan doa, kemudian bernyanyi dan lain-lain. Itu tujuannya adalah untuk gembira. Nah, ketika kita sudah gembira, apapun yang kita lakukan itu hasilnya optimal. Nah, ketika kita bicara pada konteks amal soleh, maka kegembiraan itu dibahasakan dengan ikhlas. Ketika kita sudah ikhlas, maka apapun yang kita alami, kita kembalikan kepada Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kemudian kita ikhlas, itu maka sekali lagi bahwa kita akan merasa senang untuk menjalankan ibadah. Nah, ketika itu, kemudian saya lanjutkan, ketika itu saya sampai di saya harus berangkat dulu ke Jakarta, kemudian dari situ sehari kemudian baru saya dikabari bahwa besok kita akan berkumpul di Terminal 2F Bandara Suta. Saya ngomong ke istri saya, iki sudah budal tanda sampai saya visa pun belum jadi. Begitu. Nah, ketika keesokannya sampai di Terminal Suta, kemudian kita terima visa, alhamdulillah ternyata insya Allah kita bisa berangkat. Pagi terima visa, siangnya langsung berangkat. Waktu itu tidak sepanjang seperti sekarang memang. Nah, begitu kemudian kita perjalanan, harusnya ketika kemudian saya ada di, saya agak lupa, di daerah Timur Tengah, seharusnya kita dapat hotel di sana karena ada transit sekitar 12 jam di Qatar. Ya, di Qatar itu harusnya kita dapat hotel. Kemudian karena ada keluarga kerajaan, maka seluruh hotel itu di-booking dan kita keleleran di bandara di Qatar. Banyak yang protes, bapak-bapak, ibu-ibu, hingga kemudian protes itu dilanjutkan sampai selesainya ibadah haji, sampai travelnya tutup. Itu yang terjadi. Nah, saya diminta untuk ikut protes, saya tidak mau. Kenapa saya harus protes? Saya sudah melaksanakan ibadahnya, terlepas dari sulit dan tidak, saya bisa menjalani dengan gembira. Saya tidak mau ikut protes. Nah, akhirnya ada yang minta cashback dan lain-lain. Travelnya tutup. Jadi, ya itulah ceritanya. Nah, ketika kemudian sampai di Jeddah, sudah sampai di Jeddah, kemudian lanjut kita dengan bis menuju Mekah. Nah, kita pakai pakaian ihram di atas. Jadi ganti ihram pakaian ihram itu di atas. Kita berniat untuk haji itu di atas pesawat, karena sudah
masuk pada mikot, maka ketika turun yang lainnya bilang gini, sudah habis sampai di hotel, nurunkan bagasi dan lain-lain, dapat kamar, sudah kita langsung tawaf saja biar kita tidak lama-lama pakai ihram. Nah, semuanya sepakat, tapi dalam hati kecil saya dan istri saya begini, ya Allah, awak iki sik pegel kabeh, wis langsung ihram, langsung tawaf, wis bapak masih turu nganggo ihram juga tidak apa-apa begitu. Tapi yang lainnya tidak mau, karena tidak mau, karena kita belum pernah berangkat sama sekali, ya sudah kita ikut. Tapi dalam hati ada rasa tidak ikhlas, karena apa? Capek. Nah, ketika kemudian tawaf, sa'i, saya terpental dari rombongan, sampai akhirnya malam ketika itu mulai tawaf jam 2, saya belum selesai sa'i hingga subuh. Ketika subuh, alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Inam, dan itu hanya luar biasa, itu sangat jarang ketika tidak janjian ketemu. Saya tanya Pak Inam, kemarin yang saya lakukan ini, kemudian saya bisa dengan rombongan, terus saya melakukan sa'i ini, apakah betul? Insya Allah sudah betul. Lega hati saya. Nah, kemudian habis sholat subuh saya lanjutkan mungkin kurang dua kali jalan Safa Marwah. Setelah itu balik ke hotel, istirahat. Sampai di hotel saya batin begini, katanya orang-orang tawaf itu menyenangkan, jamaah itu sangat ibadah haji itu sangat menyenangkan. Saya kok ngerasa capek semua begitu. Nah, akhirnya istirahat, tidur. Besok malamnya saya ngomong ke istri, saya tak tawaf dulu, kamu tunggu di hotel saja, istirahat dulu, biar saya tawaf. Jadi saya waktu itu masih umur 34, istri umur 29, jadi masih sangat muda. Jadi kita dikira saudara, kakak adik, bukan dikira suami istri, tapi dipikir kakak adik. Nah, ketika kemudian malam saya tawaf, saya merasakan betul-betul kenikmatan di situ. Maka saya bilang ke istri, ternyata karena rasa tidak ikhlas kita kemarin menjadikan beratnya ibadah yang kita lakukan. Maka jalani itu semua dengan perasaan ikhlas, diserahkan kepada Allah. Nah, kebetulan dulu hotel itu begitu turun, itu sudah pintu Marwah. Jadi mepet dengan Masjidil Haram karena plus ya. Nah, kalau sekarang mungkin ada jarak jauh. Nah, itu yang pertama tadi, memahami syarat dan ketentuan. Kemudian yang kedua itu niat dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga, persiapan mental ini adalah memperkuat iman dan takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, iman dan takwa ini memang seringkali dimunculkan. Dan bahkan ini punya hubungan. Kalau dalam tafsir Al-Azhar itu mengatakan bahwa iman dan takwa itu memiliki hubungan timbal balik. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Naiknya iman karena ketakwaan. Karena kemudian ketika kita berbuat baik, maka iman kita bisa naik. Ketika kita berbuat maksiat, maka keimanan kita turun. Dan sebaliknya, karena iman yang turun, maka banyaklah dosa yang kita lakukan. Nah, iman dan takwa ini kemudian akan menghasilkan yang namanya furqan. Kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, hubungan antara iman, takwa dengan keikhlasan itu akan menghasilkan sebuah kesabaran. Kesabaran itu sebenarnya ibarat sebuah payung, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika hujan, kita memakai payung. Payung ini tidak akan mampu untuk menghentikan hujan. Tetapi payung itu bisa membuat kita tidak basah karena air hujan. Demikian juga kesabaran. Kesabaran itu tidak bisa menghindarkan kita dari masalah. Orang hidup itu selalu dikelilingi masalah. Maka ketika kita sabar, itu ibarat payung yang mampu memprotek, melindungi kita dari penyelesaian yang tidak baik. Dan ingat bahwa hujan itu bukan penghalang, hanya membuat kita basah. Sehingga masalah itu bukanlah sebuah penghalang, hanya membuat kita harus berpikir bagaimana menyelesaikannya. Maka nanti ketika bapak-bapak, ibu-ibu di sana
itu insya Allah tidak lepas dari masalah, tapi masalah itu disesuaikan oleh Allah dengan kemampuannya bapak-bapak ibu-ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi itu sudah artinya itu sudah dinaskan oleh Allah. Maka segala masalah kita hadapi dengan kesabaran. Oke, itu poin yang ketiga. Ada yang pertama tadi syaratan ikhlas, memperkuat iman dan takwa. Kemudian yang keempat, ini mengelola pikiran. Ini yang paling sulit. Kadang di mana nanti kita berkumpul dengan banyak orang. Seseorang itu punya kecenderungan gini, aku enak nih ambek kelompokku dewe, ambek wong sing gak kenal, aku gak iso. Nah, maka nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan dihadapkan pada jutaan orang yang itu mungkin berbeda perilakunya. Dan itu harus siap. Karena itulah sebenarnya jamaah ibadah haji itu merupakan suatu konferensi terbesar umat Islam yang seharusnya ketika kita bisa berkomunikasi, kita tahu perkembangan Islam di dunia mana, kita bisa saling berkomunikasi, berbagi cerita, maka itulah terbentuk ukhuwah Islamiyah. Tidak ada jarak antara apakah yang kita dari Indonesia, kita dari India, kita dari Iran, dan lain-lain. Kalau kita kemudian di Indonesia, itu kita melihat orang yang tata cara ibadahnya berbeda sedikit dengan kita, entah koyok ngono iku bid'ah itu, dapat apa itu. Nah, jangan mudah-mudah untuk membid'ahkan orang. Nah, karena yang tahu yang betul-betul itu hanya Allah. Kita hanya mengikuti apa yang sudah dijelaskan kepada kita, itu saja yang kita ikuti. Jadi ketika kemudian saya di sini juga melihat banyak sekali perbedaan tata cara ibadah, tapi rata-rata di Indonesia itu masih kalau syariat gitu masih dipegang teguh. Nah, begitu di sana sebelah saya selesai tahiyat itu bukan salam, assalamualaikum, bukan. Tapi kemudian duduk, dengkulnya itu ditempelkan, tetap tertempel di lantai, terus badannya diangkat gini aja, ditepuk, selesai. Wah, ini corot di mana? Nah, itu akan banyak sekali keanehan di mana kita berpikir bahwa oh ternyata banyak sekali perbedaan, sehingga di situ melatih kita untuk terbiasa dengan berbeda. Itu akan membuka wawasan kita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tentang mengelola pikiran, mungkin di antara kita sudah ada yang pernah umroh. Jangan sekali-kali berpikir, aku wis weruh, wis gak usah diajari ngono. Jangan. Karena ada orang yang seperti itu, kemudian diingatkan, aku lo wis tahu umroh balak-balik. Ternyata dia ini kesasar balak-balik. Sing liyane dak nyasar dhewe. Wis mulai dak mulai. Wah, iki wis tuwa sore dikandani atik pengku. Nah, itu jadi ya begitu. Merasa oh saya pasti bisa, maka akan diuji oleh Allah dengan bahwa kita punya keterbatasan. Kata sombong itu sebenarnya yang menjadikan setan itu masuk neraka bukan karena tidak percaya pada Allah, karena sombong. Sehingga jangan sampai ada kesombongan dalam diri kita. Nah, pengalaman ini juga menimpa saya. Ketika kemudian saya dulu tidak ada WA, ibu saya SMS, beri ya opo kondisi ini adem tak? Itu pertanyaan ibu saya ketika subuh. Saya menjalankan sholat subuh, tidak manggon, akhirnya saya sholat di lantai paling atas di Masjidil Haram. Saya pakai jaket tebel. Jawaban saya gini, biasa kok bu, wis si ademan nok batu. Itu kan sombong. Biasa ademan nok batu. Yang lainnya biasa saya sendiri menggigil kedinginan. Kemudian saya istighfar, ya Allah, apa yang saya pikirkan, apa yang saya tuangkan dalam tulisan ini bentuk kesombongan, maka saya istighfar. Setelah istighfar, memang sudah waktunya matahari muncul, anget, sudah tidak dingin lagi. Setelah itu tidak berani jawab ngawur karena itu. Nah, itu maka
berpikir. Nah, ibu-ibu, ketika nanti kita dalam satu tenda besar begitu, nah, ketika kita dalam satu tenda besar, itu kadang kan kita tidur apa kadang di situ ya, terutama ketika kita di Mina. Itu dalam satu tenda saya dulu tenda plus padahal. Tapi kemudian istri saya kan badannya kecil. Wong gede udah tambah didesek-desek, Bu. Turuku wis mepet, tambah diserondol-serondol. Itu tidak boleh marah. Dan itu ujian. Maka kita harus mengingatkan dengan baik. Ingat bahwa rafas, jidal itu hal yang dilarang ketika kita kemudian melaksanakan ibadah haji. Berbantahan. Terutama yang berangkat suami istri. Memang ada cobaan sendiri. Ono sing kudu ribut gitu. Cuman ketika kita berpikir sing tak ribut iki ndak apa. Nah, itu insya Allah kita balik lagi. Nah, ketika itu sampai di Mina, nah ketika itu terjadi hujan lebat, hujan sangat deras sekali, sehingga ketika kita mau lontar jumroh, itu saya melihat di bawah orang itu begitu banyaknya, banyak sekali. Wah, nanti saja, ini tidak aman kalau kita jumroh sekarang, ditunggu, dilihat lagi si akeh. Lah, wis sampai maghrib, jamaah sudah pada banyak yang keluar dari Mina. Kemudian saya ngomong ke istri saya, wis sepatumu pasangan, ranselmu coba pasangan, aku taang. Kita lakukan jumroh, apapun resikonya, begitu. Nah, ternyata ketika sampai di bawah sepi, maka kita kena bayangan kita sendiri waktu itu. Bahwa di bawah itu rame, tidak tahu. Wong itu miniatur yang dilempari setan. Ini singkong ngisor itu kita dibayangi dengan setan, kita juga tidak tahu. Wong dulu asalnya cakap, terus sekarang jadi besar, setannya membesar begitu. Nah, sehingga saya sampai bisa mepet ke sumur itu, melempar begini saja. Tetapi ketika dari jauh, emosi kita itu biasanya terbawa. Wah, diuncal. Pernah saya melempar sekali kena orang. Dan itu saya sangat menyesal. Nah, maka ketika jumroh itu akhirnya kita lakukan. Nah, ada satu orang jamaah karena masih masuk di rombongan saya waktu itu sendiri, perempuan begitu, terus langsung karena ya rame untuk menuju ke Aziziyahnya itu rame karena kesepakatannya nanti maghrib kita kumpul di Aziziyah, digandenglah saya loh, iki kok gandeng aku gitu. Nah, ternyata dia gambarannya dipikir istri saya itu dipikir adik saya. Nah, yang gandeng saya ini janda sebenarnya. Nah, jadi sekretaris di perusahaan di Palembang. Aku iki kok morong gandeng, istri saya guyang-guyang aja. Untung tidak tersinggung. Nah, itu jadi kadang kita ketakutan dengan bayangan kita sendiri. Maka itulah sebenarnya yang digambarkan dalam surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi bagaimana was-was itu ditanamkan dalam dada manusia oleh setan. Maka itu harus kita lawan. Yang kelima, Bapak-bapak, ini adalah mengontrol emosi atau nafsu. Ini yang kadang muncul seketika. Terutama tadi saya katakan ketika suami berangkat dengan istri itu ada saja sing jaluk mrene, sing situk karepe mrene. Nah, itu mari dibuat kesepakatan. Nah, ada cerita bahwa saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Nah, mungkin ibu-ibu bapak-bapak lu kok iso? Karena ketika terjadi ketika sholat jamaah, saya belanja itu. Nah, ketika saya balik, nah kan sholatnya sudah selesai. Nah, kemudian saya sholat sendiri dan diikuti makmum, bukan berarti saya imam di Masjidil Haram, walaupun imam masbuk gitu. Nah, jadi itulah ceritanya. Cuma kemudian, kok ngono itu dibaleni. Saya merasa bahwa sudah hafal, hotel saya dekat, saya ulangi. Ketika kemudian datang waktu sholat,
Di pertokoan itu ada kaca, yang kaca itu bisa langsung melihat Ka'bah. Saya sama istri, wis Dik, sholat nok kene begitu. Yaitu nafsu belanja itu termasuk yang harus diatasi, terutama ibu-ibu nggih. Apalagi yang uangnya tidak ada serinya itu malah bahaya. Kadang Allah mengkontrol kita itu dari keterbatasan. Enggak duit-duit sampai belanja pola itu kadang cara Allah menjaga kita. Nah, ketika kemudian kita sholat di atas, kemudian turun, ayo kita balik ke hotel. Balik ke hotel tidak bisa menemukan hotelnya. Sampai kaki ini rasanya tidak bisa digerakkan untuk jalan. Kemudian ada mobil ambulan, saya ikut. Terus di mobil itu saya ngomong ke istri saya, lah iya Dek, wong kene niate ibadah, kok waktu ini sholat malah blonjo. Ya akhirnya ini kita dini, ayo kita istighfar, astagfirullahaladzim, itu sampai 3 kali. Kemudian iki mandek tanda ya, wis embuh, aku yuk garu hotelku nok ndi gitu. Kemudian saya tanya ke drivernya, Aina Sofitel gitu, di mana Sofitel? Ada Sofitel, kata gitu. Loh, di depan itu nggak bisa lihat kita. Maka setelah itu saya nggak berani belanja kalau ketika waktu sholat. Jadi nanti kalau sudah mendekati waktu sholat, jangan dekat-dekat tempat perbelanjaan. Itu setannya banyak di situ. Ya. Jadi setelah itu kita nggak berani main-main untuk ibadah. Nah, balik lagi, ini satu cerita. Ada seorang yang sudah sepuh. Biasanya istri saya mengantarkan beliaunya ini. Nah, ketika mau jumroh, orang ini tidak ada yang ngantar. Mungkin karena dia lepas dari rombongan begitu, dia bilang ke laskar ya, ada kayak polisi di situ. Dia ngomong dalam bahasa Indonesia, padahal laskarnya itu juga bukan orang Indonesia. Dia bilang gini, saya ini istri pejuang Indonesia. Saya berjasa kepada suami saya, berjasa kepada Indonesia. Tolong saya diantarkan untuk bisa jumroh begitu. Nah, moro 2 laskar itu gandeng tangannya, diantarkan sampai ceduk gitu. Baliklah dia diantar sampai ke tenda. Nah itu seperti kalau yang jamaah di atasnya furoda itu, kalau sampai diantar seperti itu. Nah ketika dia kemudian balik ke mana, mau balik ke tenda, dia lihat orang kulit hitam. Nah orang kulit hitam itu menghalangi jalannya dia. Kemudian namanya orang Jakarta ya, dasar monyet lu gitu. Nah habis itu terjatuh yang kena tangannya begini terus sampai kemudian malamnya ketemu saya, tangan saya sakit katanya gitu. Nah saya kan juga bukan orang medis. Nah, cuman kemudian ditanya sama istri, kenapa kok bisa seperti itu? Saya tadi jatuh, terus saya lihat tangannya, mohon maaf Bu ya, saya pegang, ternyata tidak ada bendul yang setempat. Kalau ada bendul yang setempat itu berarti retak atau patah. Tapi ini menyeluruh, artinya bahwa mungkin hanya terkilir saja. Nah kemudian dia cerita, yang itu tadi dia ngatain orang seperti monyet. Kemudian saya dan istri ngomong gini, Bu, tolong istighfar. Mungkin yang diucapkan itu menjadi penyebab ibu seperti itu. Iya, mungkin ini kesalahan saya. Istighfar besok pagi sudah normal. Jadi memang harus betul-betul hati-hati kita menjaga lisan. Nah, itu yang mungkin terkait dengan persiapan mental, kemudian menjaga keikhlasan kita, bagaimana kemudian kita harus mengelola pikiran dan lain-lain. Pernah suatu saat, jadi gini, orang yang di sana, makanya Rasulullah itu memang diturunkan di Arab itu benar. Jadi ada satu penjaga penjaga toko begitu. Penjaga toko ini orang Arab yang masih muda, laki-laki, dia berpakaian gamis. Kalau sekarang itu jangkis ya, pakaiannya itu fit body begitu, slim fit. Nah
laki-laki itu pundak saya masih dielus terus begini. Oh, haji dari mana? Indonesia, begitu. Terus dia cerita bahwa dia punya istri itu 4. Tapi sama orang laki-laki si ngelus-ngelus pundak, begitu. Ngelus-ngelusnya kan beda loh, Bu. Teman sama itu kan, wah, panjang jahiliyah teman. Nah, ketika itu masih di sekitar Mekah. Di sekitar Mekah itu kan katanya orang doa terkabul. Nah, saya dikatain begini, orang Indonesia. Terus saya ditanya, ini siapa? Harim. Nah, saya bilang gitu. Istri berapa? 1. Orang Indonesia penakut, katanya gitu. Terus setelah haji, istri tambah halal gitu. Saya disalami begini. Terus saya pikir, wah di sini nih makbul. Terus istri saya langsung gini, ayo ngomong apa begitu. Akhirnya saya tidak berani ngomong halal, saya hanya ketawa saja. Ya sampai sekarang istri 1. Alhamdulillah. Nah, jadi di antara pengalaman-pengalaman itu, bagi saya, ketika kita sudah enjoy, maka ini akan menjadi satu ibadah yang sangat-sangat menyenangkan. Nah, maka yang kedua, bab masalah fisik, satu yang tidak terbiasa yang masih kondisi sehat, berolahraga, monggo, silakan jalan. Memang secara kesehatan, mohon maaf, nanti kalau saya salah, barangkali ada yang dokter atau medis, saya diingatkan, maka kita sempatkan dalam 1 hari paling tidak 30 menit lah, untuk entah itu jogging, entah itu jalan untuk melatih. Barangkali kita sudah lama aktivitas pekerjaan kita banyak duduk, nah itu kita sempatkan. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makan makanan sehat. Tapi apakah yang sehat itu kemudian dijamin bahwa di sana tidak terjadi sesuatu? Enggak. Tidak jaminan. Dulu saya sangat khawatir bahwa saya kan punya alergi terhadap dingin. Kalau kena dingin langsung flu. Maka sebelum berangkat saya berdoa, ya Allah, aku punya penyakit alergi terhadap dingin. Padahal ini kondisi dingin, ya Allah mudahkanlah aku dalam beribadah. Maka alhamdulillah, selama pelaksanaan haji saya tidak pilek sama sekali. Justru isi saya yang kemudian hilang suara itu, Bu. Kayak aku ngene apa ngomong paling kon kakek ngomel di Indonesia itu, tapi wis tak ngomong kok nggak ada jadi perkara gitu. Nah, maka tetaplah untuk berdoa, semoga diberikan kemudahan. Awali semuanya dengan berdoa. Maka antara persiapan mental dengan fisik itu sangat terkait erat, karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Nah, maka ini juga harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, mencukupi cairan tubuh. Kalau kondisi panas, kemudian kita mungkin bapak-bapak ya, wes enak, buka kelambi lego, adem, sebentar lagi lemes sampai. Karena cairan itu akan menguap, tidak diimbangi oleh cairan yang masuk. Rasanya enak, stilu ngantuk, wes kasih tenang dindi, tidak jadi ibadah. Nah, ada satu cerita begini. Ketika itu saya di belakang jamaah orang dari Amerika, dia menjatuhkan kotaan sari buah begitu, jatuh. Kemudian saya bilang ke orang ini, this is yours, gitu. Ini punyamu, gitu. No, for you, kata itu. Enggak, untuk kamu, gitu. Ya sudah, saya masukkanlah ke dalam tas, begitu. Tidak saya minum saat itu. Nah, dalam perjalanan saya mau balik ke hotel, itu ada satu orang tua dari Indonesia, dia bingung. Terus saya tanya, kenapa ibu kok bingung? Saya ditinggal sama rombongan saya, begitu. Nah, ibu tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Basmalah, begitu. Masa ono nggon jenenge Basmalah itu di sini, saya bilang gitu. Saya tidak tahu. Oke, ibu dari Zam-Zam Tower itu arahnya ibu kemana? Oh, ke sana gitu. Saya antarkanlah dia ke sana. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang ini bisa ketemu dengan rombongannya. Nah, dalam perjalanan lumayan cukup jauh juga, entah 2 kilo atau berapa kita jalan.
Nah, di situ ada rombongan yang pakai slayer sama, warnanya sama. Saya antarkan, ibu ini rombongan Anda. Oh iya betul, ini ibu ini rombongan tadi ketinggalan, dicari tidak ketemu. Sampailah ibu itu ke rombongannya, kemudian setelah itu saya tinggal. Nah, dalam perjalanan pulang, saya betul-betul kehausan. Dan tidak, karena tadi habis sholat subuh, tidak ada rencana jalan-jalan, tidak bawa uang. Maka satu-satunya yang bisa saya minum, yang saya temukan ketika tadi dari orang Amerika itu. Maka begitulah kadang Allah menyiapkan sesuatu untuk kita tanpa pernah kita duga. Iki sak temene kanggo opo. Tapi ternyata itu ditakdirkan ketika saya membutuhkan. Jadi kadang Allah itu memberikan sesuatu ketika kita membutuhkan, bukan ketika kita menginginkan. Itu harus kita tanamkan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau menghina agama begitu tidak usah terus sampai orang kemudian ada karpetnya di masjid terus mohon maaf dikencingi, itu tidak usah. Menghina agama tidak usah seperti itu. Cukup bapak-bapak, ibu-ibu tidak yakin meniku mangan opo, itu menghina Allah. Karena kita hidup, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Apakah tidak harus mencari? Harus. Makanya katanya orang, oh rezeki itu tidak akan kemana kalau sudah rezeki. Tapi kalau tidak kemana-mana, ya tidak ada rezekinya. Makanya itu harus diupayakan, dicari. Kemudian yang keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan. Saya rasa itu ada istitoah dan lain-lain. Kemudian tadi yang disiapkan, yang disampaikan oleh Pak Geswanto, obat-obatan khusus, monggo disediakan. Nah, termasuk untuk mengatasi kondisi yang panas, apa yang harus disiapkan. Kalau saya dulu, karena kondisinya dingin. Nah, dulu itu ada satu informasi yang salah. Ketika kemudian dari Mekah mau ke Madinah, itu naik bis. Saya tanya, apakah di Madinah nanti itu dingin? Oh ya, di Madinah dingin. Setelah itu semua barang-barang kita masukkan ke koper, termasuk jaket. Oh, nanti di Madinah saja baru saya pakai. Nah, saya tidak tanya, perjalanan antara Mekah dengan Madinah, kita melewati gurun pasir. Dan itu kalau sudah dingin, ambekan itu betul blue. Kalau kita lihat di sepak bola Eropa, nah itu yang terjadi. Sehingga kemudian kita turun, kita diberikan kesempatan oleh sopir bis untuk buang air begitu. Nah, maka saya biasanya sopir itu gupui, durung mari gitu, disuruh cepat-cepat. Nah, sehingga saya kemudian gandeng orang-orang tua. Ketika orang tua yang ke belakang, tidak akan digupui sopir. Nah, berarti saya tenang untuk buang air karena ngantar orang tua. Karena itu seperti yang dikatakan Pak Geswanto tadi, orang-orang yang membutuhkan pertolongan khusus itu bisa menjadi barokah buat kita. Maka jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan di sana. Nah itu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita di sana itu sebagai satu tim. Jadi ini semuanya saudara. Tidak ada, aku tak kenal lagi. Usahakan dalam masa manasik ini kita bisa saling kenal. Memang nantinya akan ditunjuk seorang mungkin ketua atau apa. Saya harapkan mau. Yang ditunjuk saya harapkan mau. Karena memang ini menjadi satu sunnah. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa tidak layak 3 orang yang berpergian di muka bumi tanpa menunjuk salah seorang menjadi pemimpin. Hanya 3 orang. Hadis Nabi itu jelas, sahih. Artinya bahwa menunjuk leader dalam sebuah perjalanan itu menjadi satu perintah dalam agama. Supaya apa? Supaya tidak kehilangan arah. Apakah harus 1 orang itu terus? Tidak juga. Oh, orang ini punya kemampuan di sini. Maka nanti siapa yang akan mengkoordinasi akomodasi, siapa yang akan mengkoordinasi ini, itu bisa disepakati bersama-sama. Dan yang sudah diberikan amanah, maka mari kita jalankan benar-benar. Sedangkan yang tidak, mohon untuk dipercayakan amanah itu kepada leadernya, kepada pemimpin. Jangan sampai nanti gini, rombongan sih wis budal kene kok dak budal-budal padahal iki sik diurus bise.
melok sing kono gak ketemu. Nah, jadi jangan ada wis bismillah pasrahkan tapi tetap komunikasi. Jadi nanti WA grup ini tetap aktif. Karena apa? Karena yang melakukan itu mungkin kadang sudah apa gitu, menghadapi masalah gitu wis kebetulan masalah itu sudah nggak bisa mikir. Tapi yang di tanah air, oke, saya hubungkan dengan yang dari Muhammadiyah Jawa Timur yang bisa menghubungkan mungkin dari sini. Nanti tolong hubungi ini di sini posisinya. Nah, yang ada di tanah air insya Allah membantu untuk mengkondisikan. Nah, itu yang dilakukan kemarin. Ketika jamaah kemarin yang mengalami hal yang luar biasa, kemudian kita kuatkan sama-sama, kita koordinasikan sama-sama baik di tanah air maupun yang ada di tanah suci. Nah, jadi komunikasi ini menjadi sebuah hal yang sangat perlu. Nah, maka nantinya setiap orang kita punya peran masing-masing. Bukan berarti, oh aku tidak ditunjuk sebagai leader, ya wis gitu. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu, leader ini siapa yang bisa ini dan jenengan bisa, maka mohon insya Allah saya bisa. Maka tidak perlu nyari, kemudian jenengan memudahkan urusan semua orang untuk bisa menjadi sebuah amal soleh. Maka kemudian insya Allah saya bisa, oh insya Allah saya tahu, tapi kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu. Ya, jadi ketika kita tahu dan bisa, jenengan acungkan tangan untuk saya bisa. Itu. Jadi inilah kerjasama tim. Karena ini kita satu tim, jangan sampai nanti jalan sendiri-sendiri. Nah, apa yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita semua nanti di sana itu pasti punya masalah teknis seperti tarwiyah, kemudian aplikasi, akomodasi, mungkin keterlambatan makanan dan lain-lain. Itu insya Allah sesuatu yang niscaya untuk terjadi. Berat ringannya wallahu a'lam. Tetapi apapun masalahnya itu jangan menjadi masalah yang dibicarakan terus. Iki salahi iki, ya apa kok iso ngene? Lah iya coba dak ngene. Nah, terus membicarakan masalah itu artinya kita fokus pada masalah. Ketika masalah itu sudah ketemu, kemudian kita runtut, ya apa sih kok iso masalah? Bukan mencari siapa yang salah, tapi agar kita tahu bagaimana solusinya. Maka ketika menemui masalah, maka fokuslah pada solusi, dibicarakan bersama-sama dengan tim leadernya. Maka insya Allah ibadah haji itu menjadi ibadah yang sangat-sangat menyenangkan. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ini, di antara jutaan orang yang mengharapkan untuk berangkat, ibu-ibu, bapak-bapak mendapatkan kesempatan untuk memenuhi panggilan itu. Kenapa saya mengisi manasik? Karena saya berharap ibu-ibu, bapak-bapak juga mendoakan saya agar saya nantinya bisa umroh. Jadi setelah haji itu saya belum pernah umroh lagi. Makanya ketika saya menjelaskan hal teknis, saya mungkin tidak bisa. Tetapi pengalaman rohani yang saya alami, insya Allah juga akan terjadi. Entah itu berat ringannya persis atau tidaknya, itu memang tergantung dari masing-masing individu. Nah, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paling tidak bisa menjadi sebuah gambaran, atau mungkin ketika nanti kita menghadapi sebuah masalah ini bisa menjadi pengingat bagi saya dan bagi kita semua. Demikian, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab.